warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi susallallahu mu'allif hadal kitab wa sahbihi wilayah. Sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bid-darin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rahmanir rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tafiq iku ana fasal suci. Surutul Jum'ati utawi pira-pira syarate salat Jumat. Surutul Jum'ati utawi pira-pira syarate salat Jumat. Iku sitatun ana 6. Jadi syaratnya salat Jumat itu ada 6. Antakuna yanto ono apa kulluha sakabehane Jumat. Antakuna yanto ono apa kulluha. Antakuna yanto ono apa Jumat. Kulluha ya sakabehane Jumat. Iku fi waqti dzuri ing dalam waktu zuhur. Yang pertama, sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Baik rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua sudah memasuki waktu zuhur. Tidak boleh kemudian sholat Jumat niatnya belum masuk waktu zuhur. Jadi semuanya dari mulai niat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Jangan sampai zuhur belum masuk kemudian sudah sholat Jumat. Tak boleh. Wa ang tuqamalan yanto den jumenengake apa Jumat. Wa ang tuqamalan yanto den jumenengake atau den degage apa Jumat. Fi hittatil balati ing dalem garis negara. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat pemukimannya warga. Tidak boleh di tengah hutan. Jamaah siapa? Ya, jamaah setan. Hittatil balad dilaksanakan di tengah-tengahnya desa. Ya, pokoknya di desa. Ya, kita tidak harus di tengah-tengah desa, tidak. Maksudnya di area pemukiman warga. Sehingga apa? Sehingga jamaahnya itu bisa terjaga. Ya, terjaga kontinuitasnya. Terjaga kesinambungannya. Terjaga keberlangsungannya. Jangan sampai Jumat ini sholat Jumat depannya tidak sholat Jumat, tidak, harus kontinu. Harus yang namanya berkesinambungan. Setiap Jumat dilaksanakan sholat Jumat. Itu kenapa kadang-kadang kok di sekolah walaupun siswanya banyak tetapi tidak mengadakan sholat Jumat. Kenapa? Ya karena tidak bisa menjaga keberlangsungannya sholat Jumat. Misalnya libur kan sulit. Ya pada. Maka tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak dapat dijaga kelanggengannya sholat Jumat atau kontinuitasnya sholat Jumat. Tuh, ini yang kedua. Wa antu sholat mertel telu.
Wa antu sholalan yanto den sholati apa Jumat jamaatan hale berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Itu secara berjamaah. Makanya tidak boleh sholat Jumatan itu dilaksanakan secara munfarid. Tidak boleh. Tetapi harus secara berjamaah. Niatnya usolli fardul Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kuwi nak makmum. Nah, imam berarti adaan imaman lillahi ta. Jadi imamnya ketika sholat Jumat itu niatnya wajib dikasih imaman, itu wajib. Yusolli fardul Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi imamnya ketika sholat Jumat itu niatnya wajib dikasih imaman. Kalau tidak dikasih imaman berarti sholat Jumatannya tidak sah. Nah, paham ya? Itu. Wa ayyakunu lan yanto ana sapa wong ya kuwi wong sing salat Jumat. Wa ayyakunu lan yanto ana sapa wong iku arba'ina 40. Jadi madhabe Imam Syafi'i kuwi salat Jumatan itu minimal jumlah jamaahnya itu minimal 40 orang. Berapa orang? 40 orang. Beda dengan mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhabnya Imam Malik cukup 13. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali cukup 13. Ya, kalau Imam Hanafi, Imam Hambali 3 ada masalah. Ya. Nah itu. Jadi Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i jumlah jamaah sholat Jumat itu minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang berarti Jumatannya tidak sah. Tapi Imam Malik, Imam Hanafi, ya Imam Hambali boleh kurang dari 40, bahkan 13 orang boleh. 3 orang boleh. Kenapa? Karena pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, ya, itu ketika ada sholat Jumat itu, ketika akan dilaksanakan sholat Jumat itu, tiba-tiba ada ontan-ontan. Kayak saiki ana hiburan, barang ana hiburan, wonge padha sing ngarane metu kabeh ndelok hiburan, ndelok ontan tinggal 13 orang. Tinggal 13 orang. Lah, inilah yang menjadi dasarnya mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali bahwa jumlah jamaah sholat Jumat itu boleh kurang dari 40. Lah, tetapi mazhabnya Imam Syafi'i menafsiri, ya, mempunyai pemahaman betul ketika itu jamaah pada keluar untuk menyaksikan ontan-ontan. Tetapi setelah itu pulang lagi ke masjid dan genap menjadi 40. Maka madhabnya Imam Syafi'i jamaah sholat Jumatnya itu minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang berarti sholat Jumatan tidak sah. Lah 40 orang itu juga ada kriterianya. 1, akhroron kang merdeka. 40 orang itu semuanya bukan budak. Misalnya 39 orang merdeka,
satunya budak, berarti Jumatannya tidak sah. Jadi 40 orang itu semuanya bukan budak. Semuanya adalah orang merdeka. Yang kedua, zukuron, lanang kabeh. Kalau ada perempuannya 38, yang 2 perempuan, berarti Jumatan tidak sah. Jadi 40 orang itu harus kelaminnya harus laki-laki. Paham? Terus balighina kang podo balik kabeh. 39 balik, satunya anak kecil, tidak sah Jumatannya. Ya. Kalau tidak sah berarti wajib mengulangi dengan sholat duhur 4 rakaat. Kalau tidak sah, maka 40 orang itu syaratnya 1 merdeka semuanya, 2 laki-laki semua, 3 balik semua, sudah balik semua, dan yang keempat mustautinina, yaitu apa jenenge umah kabeh orangnya istiqomah. Mustautin artinya orang yang menetap di desa itu, bukan musafir. Kenapa? Karena musafir tidak wajib sholat Jumat. Musafir, orang sakit, ya, itu tidak wajib sholat Jumat. Dan wanita, budak. Jadi musafir yang tidak wajib, musafir, wanita, orang yang sakit, terus budak dan anak kecil itu tidak wajib sholat Jumat. Kalau sampai sudah balik, berarti sudah wajib. Ayo dileng-leng. Kang Iksan, Kang Rio, ya. Kalau berangkat Jumatan aja mibit. Dileng-leng. Saya kan gimana rodo awal loh ya, cepat ya. Jangan diingat waktu ya. Karena berarti sampai senajan bukan asli orang sini, sama termasuk sudah mungkin sudah 3 hari lebih dari 3 hari menetap di Sukalila. Berarti hukumnya sudah mukim. Berarti harus wajib melaksanakan sholat Jumat. Paham? Nah itu. Jadi mustautinina oma kabeh artinya orang yang menetap di desa itu atau di daerah tersebut. Wa alla yasbiqoha, lan yento orang disiiha ing Jumat, wala tuqorinaha, lan yento orang barengi ha ing Jumat, apa Jumat fitil kalbaladi ing dalam mengkono negara. Apa Jumat kang meneh fitil kalbaladi ing dalam mengkono negara. Yang nomor 5 ya, benar ya. Yang nomor 5 itu tidak boleh dalam satu desa itu terdapat 2 Jumatan sama-sama, kecuali letaknya berjauhan atau letaknya dekat tetapi ada udzur, misalnya dibatasi dengan jalan raya yang ramai sehingga dikhawatirkan kalau menyeberang akan terjadi kecelakaan, maka boleh terjadi 2 Jumatan. Atau misalnya karena perbedaan faham, sijine Masjid NU, sijine Salafi, boleh tidak apa-apa senajana berdekatan.
atau satunya NU, satunya Muhammadiyah boleh. Kenapa? Karena terjadi perbedaan dan masalah. Selama tidak ada perbedaan itu, tidak ada hal-hal tadi yang memperbolehkan terjadinya dua Jumatan, maka tidak boleh terjadi ta'adudul jum'ah wal jamaah. Tidak boleh terjadi dua Jumatan dalam satu desa. Tidak boleh. Paham? Dia rakno itu tidak boleh. Tidak boleh ya, paham ya? Wa ayataqaddama lan yenton disiki ha ing Jumat. Lan yenton disiti ha ing Jumat apa khutbatani khutbah loro. Yang nomor 6, sholat Jumat itu harus didahului dengan dua khutbah. Oke mas, boleh mas. Didahului dengan dua khutbah. Ya, maka dieling-eling sampean kapan Jumatan mangkate aja deng Jumatan apa khutbah ape rampung. Ya. Aja rampung baru mangkat aja. Jadi nek sing paling apik kuwi mangkat Jumatan kuwi sing paling awal. Sing paling awal mangkate. Kuwi nek mangkate paling awal sampean oleh ganjaran akeh. Ya, oleh onta sing pertama. Nomor loro oleh sapi. 3 oleh wedhus, ya. Paling sampai terkecil oleh nduk. Lah nek imame wis mlebu ya, maring masjid berarti Jumatan tutup. Omane barang ngono wis ape rampung Jumat apane khotbahe. Ya berarti buku Jumatan tutup grup. Nah, kaya dieling-eling. Ngene ape komat pembege teka arane ora niat salat Jumat. Kopene ora dobrak apa ora mangkat ya modho santri apa kaya kowe. Santri iki sembayang ya ki yang ngajine ya kiyang ya. Wa ayataqaddama lan yen toh disitiha ing Jumat apa khutbatani khutbah loro. Paslon utawi ki kono fasal suci arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5. Sekarang rukun khutbah siji hamdulillahi suwiji maca alhamdulillah fihi ma ing dalem khutbah loro rukune khutbah loro ana ada 5. 1 membaca hamdulillah atau alhamdulillah. Alhamdulillah baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Wajib. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ya. Itu wajib. Yang pertama membaca alhamdulillah. Yang nomor 2 wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalem khutbah loro. Nomor 2 membaca sholawat ya. Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad boleh. Ya, itu namanya sholawat boleh. Jadi yang kedua adalah membaca sholawat. Yang ketiga wal wasiyatu lan wasiat bit taqwa kelawan takwa fihi ma ing dalam khutbah loro.
Ya Yuhannas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Yuhannas ittaqullah la'allakum tuflihun. Ini wasiat. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh Jawa. Intinya adalah berwasiat takwa kepada jamaah sholat Jumat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan wasiat takwa. Ini termasuk rukunnya sholat Jumat. Nek tidak ada wasiat bitakwa, berarti khotbah tidak sah. Paham enggak? Jadi kudu wasiat bitakwa. Baik di dalam khotbah yang pertama maupun khotbah yang kedua. Terus selanjutnya, wa qiraatu ayatin lan maca ayat fi ihdahuma ing dalam salah sawijine khotbah loro. Yang nomor 4 adalah membaca ayat atau sebagian ayat di dalam salah satu dua khotbah. Boleh khotbah yang pertama, boleh khotbah yang kedua. Itu membaca ayat, wajib itu. Tapi tidak setiap khotbah. Artinya boleh pada khotbah yang pertama, boleh khotbah yang kedua. Yang jelas membaca ayat itu termasuk rukunnya khutbah. Paham ya? Dan yang terakhir, waddu'a ulan ndongaake lil mukminina maring wong mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin wadon fil akhirati ing dalam khutbah kang akhir. Mula dengan ya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal al ahya'i minhum wal Ini wajib. Kalau tidak ada itu boleh tidak sah baik. Tadi ada berapa rukunnya? 5. 1 adalah hamdulillah. 2 wasiat membaca sholawat. 3 wasiat bitakwa. 4 membaca ayat Al-Quran. Dan yang kelima adalah mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Itu harus ya. Jangan sampai khutbah salah. Kalau salah berarti khutbah ora sah. Diling-ling ya. Lane khotbah rasa apa Jumatane ora sah. Karena itu hubungannya dengan sholat Jumat. Paham? Ya, kalau sekarang ayo dibaca bersama-sama ya.